warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulasri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Kelas A di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan membuat video seputar sejarah bahasa Indonesia guna untuk melengkapi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu arti bahasa. Bahasa adalah suatu identitas bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dari satu ke bangsa yang lain, yang dimana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dan asal-usul masing-masing. Begitupun dengan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia pun sangatlah dinamis sehingga dapat menghasilkan kosakata baru dari bahasa itu sendiri, dari penciptaan bahasa daerah maupun bahasa asing. Untuk memperdalam bahasa Indonesia, maka kita harus mengetahui sejarah bahasa Indonesia terlebih dahulu dan perkembangannya hingga saat ini. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mengetahuinya lebih dalam lagi, di mana bahasa Indonesia adalah menjadi bahasa pemersatu untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Berikut adalah sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana pada tanggal tersebut para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar sumpah pemuda dengan isi: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan sumpah pemuda itulah bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Bahasa Indonesia tidak terbentuk dengan sendirinya, namun merupakan pemisahan dan perkembangan dari bahasa Melayu. Anda pasti sudah mengetahui bahwa Indonesia dan Melayu lekat hubungannya. Bahkan hingga saat ini masih ada beberapa daerah di Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-harinya. Penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia tidak berhenti begitu saja, karena perkembangannya di Nusantara semakin pesat. Apalagi dengan sifat terbukanya membuat bahasa Indonesia menyerap kata-kata dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa Indonesia mengalami penyempurnaan dalam ejaannya. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya. Pada masa Belanda menjajah Indonesia, bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar ialah bahasa Melayu. Dan untuk memudahkan orang-orang Belanda dalam berkomunikasi, kemudian dibuat pembakuan ejaan oleh Belanda, yaitu Prof. Charles van Ophuijsen. Ejaan ini diresmikan oleh Suwandi yang merupakan seorang Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Tujuan dibuatnya ejaan Republik ini ialah untuk menggantikan serta menyempurnakan ejaan yang sebelumnya. Seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia juga turut berkembang. Pada tahun 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 menunjukkan peresmian ejaan bahasa Indonesia, di mana di dalamnya terkandung pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.
videonya. Demikianlah video yang saya buat, yaitu materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman di akun YouTube kelas A PGSD Untirta. Dadah!